Baik, selesai. Oke. Em, Berlima nggak apa-apa. Mau ada atau tidak, saya akan tetap jalan ya. Kita mulai pertemuan kita di pertemuan kedua ini. Jadi ini adalah pertemuan pekan kemarin kita sudah belajar bagaimana fitur-fitur di NX ya. Itu baik tampilan, kemudian tree bar, kemudian shortcut, kemudian cara pengoperasian sampai membuat sketsa ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke modelingnya gitu. Tapi untuk sebelum ke sana kita tonton dulu sebuah video gitu. Jadi supaya teman-teman semua di sini ada bayangan gitu. NX itu nanti cam-nya itu akan kita gunakan untuk apa gitu. Jadi salah satu kelebihan NX itu biasanya umumnya adalah untuk proses surfacing atau modeling gitu ya. Modeling yang kemudian nanti kita proses modelingnya ini, jadi kalau kita melakukan editing surface itu mudah gitu ya. Nah, kemudian setelah modelnya ini jadi, nah biasanya kita menggunakan NX ataupun eh, software NX ini itu untuk nanti digunakan di proses selanjutnya menggunakan CAM kan ya, CNC gitu. Jadi buat untuk pemrograman CNC. Nah, umumnya gitu proses industri apa sih yang menggunakan proses CAM gitu ya, seperti itu. Nah, salah satunya adalah industri precision tools gitu ya, atau perkakas presisi begitu. Nah, apa itu perkakas presisi? Jadi kalau teman-teman tahu misalkan proses produk-produk yang diproduksi dalam jumlah banyak gitu ya, misalkan produk-produk plastik atau spare part otomotif gitu ya. Nah, itu kan diproduksi menggunakan eh, cetakan gitu. Nah, itu di cetakan itu bisa menghasilkan produk yang jumlahnya jutaan gitu. Nah, salah satunya itu, nah maka kita menggunakan yang namanya teknologi untuk yang produk-produk plastik, maka kita menggunakan injection mold gitu. Nah, cetakannya dibuat menggunakan mesin CNC. CNC. Nah, supaya mesin CNC-nya bisa membuat produk itu, maka programnya dibuat menggunakan CAM yang berasal dari NX gitu ya. Salah satunya. Nah, sekarang supaya ada bayangan, mari kita lihat dulu videonya ya. Kita tonton. Ini sudah tampil belum ya? Sudah, Sudah, Kak. sudah. Oke, baik. Kita mulai ya. Nah, jadi ini adalah contoh proses pembuatan ya, injection mold. Jadi kita pertama prosesnya dari desain dulu ya. Kalau ini dia menggunakan Autodesk, produknya, desain produknya. Kita bisa menggunakan NX atau software apapun ya. Nah, untuk membuat produk itu. Nah, kemudian dari sini, oke, bentar, sinyalnya hilang ya. Ini tolong kalau apa namanya sinyalnya hilang, kasih tahu saya ya. Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Oke, kita mulai lagi lanjutkan. Nah, jadi langkah pertama ketika kita membuat cetakan itu nanti biasanya kita tentukan parting line dulu atau garis bagi antara cetakan yang bagian. Aduh, ininya mati lagi. Sebentar saya ganti koneksi deh.
Sudah muncul? Muncul, Pak. Sudah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini proses pembuatan desain ya. Kita percepat saja. Jadi dari desain ini kita buat. Nah, kemudian dari sini, nah kita buat cetakannya seperti ini ya. Cetakan bagian atas, bagian bawah di split. Kalau dulu teman-teman suka makan yang ditiup, kembang gula, ya. Nah, pembuatannya mirip seperti itu. Cetakan atas bawah. Kemudian ini yang disebut parting line, garis bagi gitu ya, membelah atas dan bagian bawah begitu. Nah, kemudian nanti dicetak seperti ini. Nah, ini adalah cetakannya. Nah, proses ini nanti dibuat menggunakan software gitu ya. Nah, gitu. Kemudian dibuat saluran pembuangannya ya. Ini saluran untuk memasukkan plastiknya nanti dicetak di apa namanya? Disuntikkan begitu ya, cairan plastik yang cair masuk ke dalam sini. Kita lihat ini masih proses pembuatan ya, pembuatan desain. Nah, kemudian ini nanti yang akan kita pelajari. Setelah desainnya jadi, ya ini kita akan pelajari juga seperti ini. Nanti, nah kemudian kita masuk ke program CAM-nya. Nah, ini nanti juga akan kita pelajari bagaimana membuat running simulasi running mesinnya, kemudian nanti dibuat G-code-nya begitu ya. Itu jadi setelah jadi cetakan, kemudian dibuat program CAM-nya begitu ya. Ini juga sama begitu. Nah, kemudian setelah tadi programnya jadi ya, maka kita akan masuk ke dalam program tersebut ditransferkan gitu ya ke dalam mesin CNC dalam hal ini. Ini materialnya ya, materialnya. Nah, kemudian ini dilakukan proses pemesinan begitu. Jadi program yang tadi kita buat menggunakan 3D software, menggunakan NX begitu ya, itu nanti akan dimasukkan ke mesin CNC dan kemudian di running programnya begitu. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari juga bagaimana membuat. Jadi simulasi tadi kemudian dijalankan menggunakan mesin. Nah, ini cetakan bagian atas ya. Kelihatan seperti ini dia bagian yang menonjolnya. Oke, kita percepat lagi. Oke, sampai akhirnya jadi seperti ini. Setangkup seperti ini ya cetakannya. Ini nanti yang bagian menonjol, ini kemudian bagian yang melengkung. Oke, ini harus pasang gitu. Nah, setelah jadi proses machining, kalau kita perhatikan kan produk-produk sendok itu dia hasilnya mengkilap ya. Terus permukaannya halus, bagus. Nah, itu dilakukan proses yang namanya polish supaya hasil permukaan produknya dia bagus. Maka dia dipoles. Dipoles sampai dia mengkilat. Supaya permukaannya halus. Oke, kita percepat.
Masih proses poles ya. Nah, kemudian setelah dia mengkilat nanti ya, itu nanti akan langsung dicoba dimasukkan ke dalam mesin injeksinya. Ini dia skala lab ya. Kalau skala industri mesin injeksinya nggak begini. Nah, ini plastiknya ya, bentuknya granula, dimasukkan begitu ya ke dalam hopper gitu. Jadi, nah ini seperti ini tuh dia dipanaskan gitu ya. Setelah tadi plastik tadi dipanasin, dia akan bentuknya seperti itu. Nah, tadi ini yang sudah dipoles ya, tuh lihat mengkilat ya. Hasil permukaannya dia mengkilat. Ini mesin injeksinya ya, dari atas tadi, dia diinjeksikannya dari atas. Kalau yang di industri biasanya dari samping. Ini skala lab. Nah, dan diinjeksi gitu ya, disuntikan gitu ke dalam cetakannya tadi. Kenapa harus diinjeksi bertekanan supaya dia padat hasilnya gitu. Nah, itu hasilnya. Nah, ini oke, ini prosesnya ya. Ini dimasukkan tuh lihat dari atas gitu. Kemudian disuntikan dari arah atas plastiknya. Kemudian plastiknya cair ya, karena dipanasin dipanasin terus disuntikin dalam keadaan meleleh gitu cairan, kemudian disuntikan, tunggu beberapa saat supaya dia membeku ya, sehingga jadi padat lagi plastik yang tadi meleleh itu, yang cair tadi, sampai mendingin dulu. Kemudian nanti setelah itu nah, dibuka. Oke, nah ini hasilnya gitu. Oke, sekali lagi. Nah, tuh. Jadi dia selalu ada ini ya, hasil. Nah, ini adalah bekas dari saluran cetakannya gitu. Nah, ini adalah nanti apa yang akan kita pelajari gitu. Jadi memang nah, salah satu pengaplikasiannya adalah begitu. Nah, ini ada buku yang sudah saya bagikannya ke teman-teman di grup. Itu nanti kita akan berlatihnya dari sini dulu gitu. Nah, ini kita akan coba sekarang, kemarin sudah membuat sketsa, sekarang akan kita coba yang ini. Ini adalah contoh modeling mold plate. Oke, terkait proses yang tadi kita tonton, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Saya Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan Ahmad. Ahmad dipanggil Ahmad atau Tarik? Terserah Pak, bebas. Oke, bebas. Ini Pak, mengenai tadi itu kan kayak sistem cor gitu Pak ya. Iya, betul. Nah, itu bisa dipakai buat logam juga nggak Pak? Oke. Jadi, yang itu kan secara harfiah artinya cetakan ya. Jadi itu materialnya bisa macam-macam gitu ya. Kalau di plastik namanya cetakan plastik ya, mold, injection mold plate, injection mold gitu ya. Nah, injection mold ini dibagi dua materialnya, bisa yang plastik atau bisa yang non plastik. Itu biasanya aluminium. Kalau kalau di apa namanya? Kalau di metal, di logam gitu ya. Itu yang biasa digunakan untuk injek sama menggunakan mesin injeksi itu
aluminium gitu. Contohnya apa? Misalkan teman-teman tahu ban mobil ya, dia ada peleknya ya, atau motor dia punya pelek. Nah, pelek itu di materialnya itu aluminium gitu ya, aluminium alloy. Nah, itu di injection mold bisa, atau misalkan cover dari laptop beberapa yang Asus zaman 2011 2017 masih menggunakan aluminium. Nah, itu menggunakan injection tapi injection mold casting ya. Casting istilahnya kalau di aluminium dia namanya casting. Gitu. Begitu. Nah, iya Pak. Kalau Izin untuk bertanya produk lagi Pak, ya. mengenai ini. Kalau di sistem COR kan biasanya kan kadang rata-rata pakai pasir Pak. Nah itu kan biasanya sekali pakai. Nah ini kalau pakai cetakan ini biasanya bisa buat berapa kali pakai Pak? Nah, materialnya jadi cetakannya ya, sorry, eh, cetakan dari injection mold gitu ya, ataupun cetakan dari beberapa. Nah, oke. Jadi eh, FYI gitu ya, di Polman ini itu ada jurusan namanya jurusan teknik perancangan, prodi teknologi perancangan perkakas presisi gitu. Ini adalah jurusan yang khusus untuk membuat tadi mold cetakan gitu ya, baik itu cetakan yang nanti produknya plastik ataupun besi gitu. Kalau produknya plastik ya, itu namanya eh, injection mold kan gitu ya. Kalau produknya misalkan komponen-komponen motor yang di press menggunakan mesin press itu namanya stamping gitu ya. Nah, tadi pertanyaannya, nah produk-produk ini itu kan diproduksinya secara massal ya. Misalkan bikin sendok gitu ya, atau bikin tutup botol, atau bikin botol gitu ya, atau bikin eh, bracket-bracket buat di motor gitu atau di mobil gitu. Itu kan jumlah produksinya 1 juta ya. 1 juta, kemudian di atas jutaan lah, atau di atas ribuan lah ya. Nah, kalau kita hanya menggunakan eh, cetakan plastik, pasir gitu ya, atau mengandalkan mesin CNC, itu nggak akan ketutup gitu prosesnya. Maka menggunakan yang namanya proses pembuat cetakan yang disebut cetakan perkakas presisi gitu, atau tools precision tools gitu bahasa Inggrisnya. Nah, materialnya itu khusus. Jadi ada yang disebut dengan baja perkakas bahasa Indonesianya ya, atau kalau bahasa Inggrisnya itu tool steels. Jadi nulisnya gimana? Begini, tool steels. Jadi itu adalah material khusus yang digunakan atau baja khusus yang digunakan untuk material-material baja khusus yang digunakan untuk sebagai cetakan fungsinya. Baja khusus untuk cetakan. Cetakan apa? Nanti dia dibagi-bagi lagi nih tools tools ini, baja perkakas istilahnya ya. Jadi kalau teman-teman ngedengar istilah perkakas itu mungkin umumnya ngebayangin perkakas itu kayak peralatan pertukangan gitu ya. Nah, peralatan pertukangan ya itu benar tapi bagian kecil gitu. Jadi tool steel itu baja perkakas itu meliputinya misalkan baja untuk membuat mata cutternya si apa namanya si mesin CNC itu ya, atau mata bornya mesin bor gitu. Kemudian mesin bubut, mata cutternya. Kemudian kalau untuk dicetakan plastik itu dia materialnya ada grade-nya sendiri gitu, ICH13 gitu ya. Kalau untuk yang temperatur tinggi ya itu ICH13. Kalau untuk yang temperatur kamar kita menggunakan baja SKD 11 gitu ya. Macam-macam gitu. Jadi grade ini tool steel ini banyak jenisnya. Tergantung nanti kita menggunakannya di mana gitu. Temperatur berapa
gitu. Kemudian material yang akan dimasukkan ke dalam tool steel ini apa gitu. Jadi banyak pertimbangan. Nah, itu nanti kalian pelajarin itu ya. Itu di kelasnya Bu pemilihan material, di kelasnya Bu Ayu gitu. Jadi, kita menggunakan atau memilih material itu sesuai dengan fungsinya gitu, dan fungsinya itu meliputi temperatur kerja gitu ya, kemudian jumlah cycle-nya gitu. Cycle itu apa ya, penggunaannya gitu, mau tahan lama atau enggak gitu kan ya, begitu. Oke gitu, jadi intinya adalah eh, tool steels itu atau material material si mold plate gitu ya, atau material untuk cetakan itu bisa digunakan berkali-kali. Berapa kali, berapa ribu shoot itu tergantung jenis atau grade dari materialnya. Oke, Ahmad. Baik, Pak. Untuk tadi, Pak, untuk desainnya tadi apakah harus pakai Fusion, Pak? Apakah bisa pakai SolidWorks juga? Oke, ya. Nah, yang akan kita pelajari, jadi semua software 3D itu kalian bisa gunakan gitu untuk melakukan desain produknya dan desain cetakannya ya. Nah, tapi karena kelas kita ini adalah kelas NX gitu ya, maka kita akan belajarnya membuatnya menggunakan softwarenya NX gitu. Pakai SolidWorks juga bisa, nanti tinggal di convert gitu. Nah, poinnya adalah langkah berikutnya adalah setelah produknya jadi, itu kan kita buat cetakannya. Cetakan, nah cetakannya jadi, nah tinggal kita running programnya. Nah, untuk running programnya kita menggunakan NX gitu. Jadi melakukan membuat program CAM-nya menggunakan NX gitu. Computer Aided Manufacture-nya. Jadi kenapa pakai NX gitu? Karena saya punya sertifikatnya itu. Kalau yang lain saya belum punya sertifikatnya. Jadi pakai CAM. Kemudian juga untuk NX ini dia versi edukasinya bisa digunakan bebas ya. Cukup daftar namanya, kalian bisa ngulik sendiri. Gitu. Jadi kita nanti akan belajarnya pakai ini gitu. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, nah sekarang teman-teman sudah ini ya, sudah melihat di sini ada tampilan begini. Mari kita coba untuk eh, membuat, silakan dibuka NX-nya, kemudian kita coba gitu ya untuk membuat modelingnya, membiasakan diri untuk membuat sketsa, kemudian modeling. Kan kemarin kita sudah belajar buat sketch ya. Nah sekarang kita mengubah sketch itu menjadi bentuk 3D gitu ya. Kalau teman-teman lihat kemarin kan kita sudah berlatih dua ini ya. Dua. Nah, silakan dilanjutkan latihan sketsanya ya. Tuh, kemudian diulik ya. Nah, sekarang kita akan masuk di luar kelas kita gitu. Nah, sekarang kita masuk ke yang baru begini. Oke, seperti biasa kita pilih yang model begini ya. Kemudian file penyimpanannya kita simpan di dokumen saja dulu deh. Oke, di sini saja. Nah, ini ya. Nah, kemudian oke, pilih foldernya. Kemudian yang ini kita kasih nama sesuai dengan eh, ini ya, mold plate. Itu. Nah, sambil dibuka ya, boleh si apa namanya, si bukunya, supaya bisa sambil melihat. Oke. Nah, oke begini.
Nah, perbedaannya ya, kalau kita membuat sketsa di apa namanya di NX ya, kita bisa buat langsung sekaligus gitu. Jadi kan kalau kita lihat ini awal bentuknya, kita analisa dulu ya. Awal bentuknya kan dia dari material balok gitu ya, balok kemudian di sini dilakukan proses machining begitu ya. Jadi kita kalau melakukan proses desain itu kalau memang mau di machining begitu ya, tujuannya akan digunakan proses machining maka harus memikirkan bagaimana proses machiningnya gitu kan. Jadi ini yang ditandain merah itu kan nanti akan dibuang ya, materialnya dibuang. Awalnya kan bentuknya kotak begitu ya. Awalnya bentuknya kotak begini. Nah, kemudian bagian sini kan nanti akan hilang ya. Bagian sini akan hilang. Yang di sini tadi akan di facing dulu gitu ya. Di facing itu dibuang, diratakan dulu permukaannya gitu. Nah, jadi eh, itu yang harus kita analisa dulu. Gambarnya kita baca dulu gitu ya. Setelah itu baru kita bisa melakukan proses gambar modeling. Nah, kalau di SolidWorks kita harus membuat ini secara satu persatu gitu. Tapi kalau kita di NX kita langsung bisa menggambar keseluruhan dari sketsa ini. Maksudnya bagaimana, Pak? Oke. Kita langsung check it out saja. Check it out. Maka kita lakukan sketsa ya, pilih sketsa. Pilih permukaannya karena dilihat pandangan utamanya dari atas, maka kita pilih atas begitu ya. Klik tengah itu. Kemudian teman-teman lihat di sini, perhatikan dalam menggambar itu ada yang namanya datum. Nah, kalau teman-teman lihat datum itu patokan ya. Kalau kita lihat di sini titik nolnya itu yang pertama berada dari atas ini ya. Maka permukaan ini harus dijadikan dasar untuk mengukur dan melakukan proses-proses lainnya. Kalau dari pandangan atasnya, itu dia berada di tengah-tengah sini, dari titik pusat lingkaran. Maka ketika kita menggambar, itu bermula dari sini, titik sini. Oke. Oke, nah sekarang coba kita kembali lagi ya. Coba saya split dulu begini deh. Ini ya, supaya kelihatan enak. Oke. Nah, berarti kita lakukan buat ini ya, buat rectangle gitu. Ukurannya begini, patokan di tengah gitu. Ini sama ini sama garis ini begitu ya. Itu kita buat simetri. Oke, ini belum ada, maka kita harus buat garis bantu dulu untuk simetri. Sini. Ini kita jadikan klik kanan, jadikan sumbu begitu ya. Kamu dengan kamu dengan kamu. Nah, ini baru dia mau simetri. Buat simetri. Oke, jadi kanan kirinya sama. Kenapa simetri? Karena lihat di sini. Cara ngasih dimensinya, dia datumnya ke tengah-tengah. Gitu. Oke, sekarang kita kasih ukuran yang terluarnya berapa? 100. Ini kita kasih dimensi di sini. 100 begitu ya. Yes. Kemudian yang ini itu lihat dari sini jaraknya ke sini 50, kemudian dari sini ke sini jaraknya 100. Maka kita buat dari sini ke sini jaraknya 50, dari sini ke sini jaraknya 100. Gitu. Nah, sketsanya sudah berwarna hitam, berarti sudah betul ya. Nah, kemudian sketsa berikutnya adalah yang ini ya.
dia posisinya ada di 70 kali 35 begitu ya. Ini juga sama begitu, kita buat begini. Titik ini, dan titik ini. Jadi kalau di NX kita pilih satu per satu gini, nggak usah pakai pencet Ctrl atau Shift ya. Pilih saja langsung begitu. Nah, kemudian ini kita minta dia lebarnya berapa? 70. Dari garis ke sini, dari gampang. 70. Oke. Kemudian dari sini ke sini, dari titik ini ke sini 35. Begitu. Kemudian sudah semua ya. Nah, ini radius ini itu nanti saja gitu. Jadi kita lakukan seminimal mungkin. Nah, perbedaannya sekarang kita lihat di sini. Ya. Ini ada ketebalan 20. Oke. Nah, kalau menggunakan NX, maka kita bisa langsung melakukan seperti ini. Ada fitur, 2 fitur ya. Oke. Nah, kita gunakan fitur extrude. Kemudian kita pilih di sini ya, kurvanya mau yang mana. Oke, nah dia akan langsung otomatis mendetek begitu. Ya, tadi minta ketebalannya berapa? 20. Oke. Pause. Tadi ke ini ya. Ulangin lagi ya. Kurvanya kita pilih ya. Yang ini. Nah, ini kita bisa ini ya. Pilih dulu kurvanya mau connected atau tangent ya, atau feature. Nah, kita gunakan yang connected ya. Ini. Nah, yang terkoneksi dengan semua maka dia akan langsung terpilih. Ini kita masukkan 20. Kemudian setelah itu klik tengah gitu. Nah, berikutnya di bawahnya sini masih ada sketsa ya. Kita bikin lagi masih menggunakan sketsa yang sama. Kita pilih lagi yang dalamnya sekarang. Oh, sorry, yang kalau kita lihat di sini di soalnya itu kedalamannya yang ini adalah 20 kurangi 10. Jadi berapa? 10 ya. Yang ini tadi salah saya. Ini kalau salah kita tinggal lakukan proses editing, di double klik saja. Ini 10. Atau kita bisa lakukan proses drag begini. Oke. Masukkan berapa? 10. Terus klik tengah gitu ya. Kalau sudah oke. Nah, berikutnya kita lakukan extrude lagi. Dari sini ini ya, kita pilih nih. Apa bedanya Pak yang connected, single? Kalau single itu kita milih cuma satu. Nah, begini. Ini single ya tadi. Oke. Nah, sekarang kita kalau pilih yang connected, kalau ini kita klik kanan gitu ya. Sorry. Cancel ya, ini diulangin gitu. Kalau diulangin kita bisa reset gitu ya. Nah, karena kita ini berhubungan, maka kita pilih yang connected, pilih. Nah, ini kalau lama, nah dia akan memilih begini. Oke, ini reset dulu ya. Ini saya nunjukkan saja dulu. Nah, sekarang kita pilih yang connected. Yang ini, begitu ya. Nah, kalau begini nanti dia akan memilih ya bagian beberapa. Nah, ini kemudian kita pilih yang unite. Nah, yang unite. Nah, apa bedanya, Pak?
unite, subtract, intersect gitu ya. Kalau unite itu jadi kita punya dua sketch digabungkan, mirip cara kerja yang ada di Fusion atau di Inventor gitu ya. Jadi ada dua sketsa digabungkan itu unite. Kemudian kalau subtract itu akan dipotong. Nah, ini seperti lihat gambarnya di sini ya. Jadi kita punya dua sketch, maka sketch satu itu sebagai alat potongnya untuk memotong si sketch extrude yang lain gitu. Kalau intersect itu adalah irisannya gitu. Irisan antara dua buah sketsa gitu ya. Maka itu yang nanti akan jadi dagingnya. Nah, kita akan pilih yang unite saja. Oke. Ada pertanyaan, Aminah? Oke. Kemudian kita apply gitu ya. Nah, maka akan langsung terjadi kita buat dua tumpuk seperti ini. Begitu ya. Nah, sudah seperti itu. Kemudian kita mau buat yang mana lagi? Kita buat radius dulu ya. Radius itu ada sama di sini. Istilahnya adalah edge blend. Oke. Kita tinggal pilih sudutnya di sini. Satu. Kemudian di sini satu. Radiusnya berapa, Pak? Dia minta di sini 15. Kita ganti 15. Tuh. Kalau sudah, klik tengah mouse-nya. Oke. Oke, klik tengah. Nah, begitu. Ya, jadi kemudian berikutnya, nah ini kita lihat di sini ada potongan ya, begini ya, belok ke bawah. Oke, kita lihat potongan di sini dulu ya, itu adalah potongan ini. Kita buat lingkarannya dulu ya. Snap view 8. Oke. Nah, kemudian kita buat lingkarannya. Nah, sekarang kita akan belajar, oh ini masih menggunakan sketsa ya. Sekarang kita sketsa lagi di permukaan ini. Pilih permukaannya yang mana? Nah, kita pilih permukaan yang ini. Nah, kemudian yang ini di sini ya, perhatikan. Di sini ada titik datumnya. Kita memulai datumnya dari mana? Kita geserkan ke posisi sini karena datumnya dari sini. Kemudian baru kita oke. Kemudian kita buat lingkaran. Itu kasih diameter ini 30 berarti 60 ya. Yes. Oke, 60 begitu. Kemudian kita finish ya. Nah, sekarang kita akan mengenal namanya subtract. Nih, kalau tadi ada unite ya, sekarang kita subtract. Subtract itu melakukan proses cutting ya, motong. Dipotong begitu. Bodinya mana? Yang ini ya. Tool yang motongnya yang mana? Lingkaran ini. Oh, sorry. Kita pakai extrude saja. Extrude dulu. Jadi begini ya. Nah, ini sudah finish. Nah, sekarang kita pakai extrude begini. Select curve-nya yang ini ya. Nah, kemudian kita pilih yang subtract. Gitu. Kedalamannya berapa nih? Dia mintanya 10. Maka kita balik
ke bawah. Nah, dia akan langsung otomatis mendeteksi kedalaman 10. Oke, ini sudah jadi begini. Kemudian kita lihat lagi di sini di dalamnya ada lingkaran lagi. Ya. Oke, maka kita buat lagi. Coba kita gunakan hole ya. Ini untuk membuat lubang. Pencet F8 gitu ya untuk meluruskan begitu. Kita dimintanya diameternya berapa nih? Lubangnya 10 ya. Masukkan 10 begitu. Kemudian nanti kita masukkan posisinya. Nah, untuk limitnya itu kita pilih yang tembus ya. Kalau tembus sama seperti kemarin istilahnya dia true ya. Di sini true itu. Kemudian misal kita masih di sini belum begitu. Nah, nanti dia akan minta posisi ini. Oke dulu. Let's dulu. Viewpoint-nya di sini. Oke. Double klik atau single. Bentar, aduh, ininya, mouse-nya. Pilih di sini. Ini masukin 10. Ini kita klik di sini ya sketsanya. Nah, ini masukin posisinya. Ya. Ini kita pas. Ini kan posisinya 0 ya sejajar. Tuh, kemudian yang ini jaraknya adalah radius 22,5. 22,5. Itu. Ya, posisi ini sudah oke. Kemudian finish begitu ya. Yes. Nah, kemudian setelah itu oke. Nah, oke, lubangnya satu. Jadi kalau kita lihat di sini dia berpola ya. Nah, kemudian kita menggunakan feature ini. Pattern feature. Kita pilih yang circular ya. Karena dia bentuknya lingkaran. Kemudian kita lakukan pilih yang mau diputar itu siapa? Ini ya. Nah, kemudian kita di sini dia diminta pilih spesifik vektornya. Ya, kemudian kita pilih yang ini, yang Z nih, sumbu di sini ada sumbu Z ya. Nah, ini itu adalah titik pusatnya ya. Mau bikin berapa? Aduh, kepencet. Mau saya. Tunggu dulu ya. Kan error dia, kepencet. Ulangi lagi tuh dia minta ulangi lagi spesifik feature-nya yang mana? Yang ini. Kemudian spesifik vektornya ini saya angkat dulu gini ya. Nih, ini begitu ya. Z begitu. Kemudian jumlahnya berapa? Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita masukkan jumlahnya 6. Begitu. Coba kita lihat dulu, udah benar nggak? Oh, dulu. Oh, ini kedouble. Kenapa nggak bisa? Karena kedouble. Coba kita hapus. Ini dari awal. Ini kita lakukan pattern. Kemudian kita pilih sumbunya ya.
sumbu Z begitu, jumlahnya 6. Coba kita lihat lagi. Aduh, nggak bisa dia. Kenapa ini? Coba diulangin ya. Oh, ininya salah. Ininya sirkular. Spesifik vektornya yang ini. Nah, kalau kita gunakannya yang ini, jumlahnya kan 6, ya, sudutnya 360. Jadi tadi salah memilih dalam ini ya. Kalau pitch itu jarak ya, dia setiap berapa gitu. Nah, oke. Sudah, betul ya, begitu. Oke. Kemudian berikutnya satu lagi, dia ada lingkaran ini, kedalaman. Diameter 30 lubang. Kita buat lagi hole di permukaan mana sekarang? Di permukaan ini ya. Begitu. Ini lubangnya berapa? Diameternya 30 tadi. Kemudian posisinya di tengah-tengah sini. Arc center ya. Begitu. Di tengah. Nah, sudah jadi ya. Lubang ini, lubang ini, lubang ini semua sudah jadi. Tinggal yang ini dan lubang ini. Sekarang kita buat yang ini dulu. Nah, kita buat sketsa lagi di permukaan yang ini. Ini kita geser ke sini ya. Oke. Nah, kita buat lingkaran di sini. Ini radius 36 ya. Ini kemudian kita ganti diameter berapa? Radius 36 itu berarti 72. Oke, begitu. 72. Kemudian kita buat profil begini ya. Oke. Begini. Kemudian dari titik ini ke sini.
screen. Kemudian dari titik ini juga ke sini. Ya. Yang ini itu dia harus simetri. Itu. Kemudian ini lebarnya berapa? 60. 60. Kemudian yang ini dia lebarnya berapa? Tingginya itu dari sini ke sini ya 20. Ini kita hapus, mintanya dari sini ke titik ini hampir 20. Dan ini dia mintanya radial ya. Convert to radius. Oke, ini sudah ya, sama 36. Begitu, ini 20 sudah. Oke. Dah, begini. Oh, ini masih bisa gerak, Pak. Tuh, ya. Karena jaraknya belum kita kunci. Dia minta dari sini ke sini 90. Sini ke sini 90. Finish. Selesai. Tinggal kita lakukan proses apa? Proses subtract. Export saja. Ini ya, ininya udah connected full. Pilih ini. Kemudian arahnya kita balik ke bawah. Nanti dia akan, kalau kita arah balik ke bawah, dia akan otomatis mendeteksi. Dia mintanya substraknya kedalamannya berapa nih? Dari sini ke sini 15. Nah, ini kan potong di sini ya. Dipotong di arah sebelah sini, dia mintanya 15. Oke. Begitu, sudah 15 begini, tinggal kita memberi radius 5. Edge. Kasih, dia minta di sini. Di sini. Di sini. Pencet. Ini kepencet. Reset ya. Ini. Sudah 5. Oke. Sudah jadi 5 begitu. Kemudian, oke Pak, ini kalau ada sketsa yang ini kelihatan mengganggu ya. Nih, bisa kita hilangkan di sini. Matikan. Di hide. Oke, kemudian sekarang kita akan belajar tentang pattern feature untuk membuat lubang yang ini. Kita lihat dulu posisi lubang ini, dia patokannya dari mana nih? Oke, 45. Jaraknya dari sini, berarti ini ya, mulainya dari sini ya. Dari sini ke sini dia ada 92,5. Terus baru jarak dari sini. Kita mulai berarti dari sebelah sini. Kita bikin hole lagi. Permukaannya yang ini tadi ya. Misalnya ini kita pilih begitu. Ini dia minta
lihat potongannya set di sini. Oke, 10 masukkan begitu. Kemudian lubangnya karena tembus ya. Coba kita edit dulu sketch selection-nya. Perbaiki dulu jaraknya diminta apa? Nah, yang ini kita hapus dulu juga karena mintanya dari atas. Jadi kita titik ini ke titik ini. Oh, sebentar ya, ada yang lupa tadi. Oke, ini kita cancel dulu. Specify-nya kita belum ubah tadi. Kita buat lubang lagi ya. Ini di sini. Permukaan ini begitu. Oke dulu begitu. Nah, ini jangan lupa ini kita lakukan edit parameter. Langsung kita bisa melihat history di sini. Coba kita kasih aja. Oh, ini nih. Nah, edit dulu ya. Ini sudah. Ini kita lakukan. Jaraknya berapa tadi? 0 ke 92,5. Yes. Ini layarnya sudah muncul. Layarnya sudah muncul belum? Izin menjawab, Pak. Kalau di saya belum muncul, Pak. Belum ya. Bentar. Ya,
Oke. Nah, ini diameternya belum. Disconnect lagi ya. Cek. Masuk belum? Nah, saya lanjut lagi ya. Kita tadi sampai di proses pembuatan lubang ini ya. Nah, jadi karena ini adalah proses manufaktur gitu ya. Jadi kita memang harus melakukannya secara berurutan gitu. Sesuai dengan nanti proses di mesinnya gitu. Jadi kalau di mesin juga sama dilakukan prosesnya berurutan gitu. Oke. Kita mulai dari sini ya, dari sini satu. Kemudian kita akan belajar yang namanya tadi feature pattern. Jadi pattern feature itu dibagi jadi dua.
ada yang bentuknya lingkaran gitu ya, ada yang sirkular. Nah, ini kita pilih nih, ada yang poligon ya, ada yang spiral. Kita kalau yang spiral, poligon, general atau reference atau helix gitu, itu kita buat dulu path-nya atau jalurnya. Yang sirkular kita gunakan datum yang udah ada gitu. Kita bikin yang linear ya. Sekarang linear karena kalau kita lihat patternnya dia linear. Dari sini ke sini ke sini ke sini sama gitu. Nah, oke. Nah, jaraknya berapa? 45 ya. Dari sini 45 45 45. Oke. Pilih yang select feature-nya. Feature-nya mau yang mana? Ini langsung pilih ya. Pilih yang Y itu directnya ya namanya ini reverse ya. Kemudian jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 4. Ada kelihatan nih. Pitch 45. Itu ya 1 2 3. Nah, kemudian ada arah 2 ya. Di sini kita masukin lagi nih. Direction 2. Oke, kita buka use direction 2. Jadi dia akan minta arahnya mau kemana. Muncul nggak ininya, tampilannya? Halo? Aduh, ini namanya yang pas kayak nyalain mikrofon ini lagi nggak stabil kayaknya. Sudah? Sudah masuk belum? Sudah, Pak. Kita lanjut jaraknya dari sini ke sini kita lihat. Nah, dia muncul. Oh Pak, ini ada satu lagi kelewat di sini. Oke, berarti kita tinggal tambahkan lagi saja. Ya, di sini kita buat lubang satu lagi aja. Sorry. Yang ini kita edit dulu ya. Delapan lima bagi 2 berapa? Jumlahnya ada 3. Nah, yang ini kita bisa delete. Delete. Ya, yang ini kita klik, itu berarti nanti dia kosong nih. Dia nggak ada nih. Jadi kita bikin page-nya 3. Yang sini 1 kosong, yang ini kita kalau kita pilih nanti dia nggak akan muncul. Kita show result ya.
Oke, ini masih ada satu lagi kelewat ya. Undo dulu, pilih satu lagi nih. Oke. Oh, ke double. Edit ya. Nah, ini instant point-nya ya. Kita pilih ya. Ini juga nggak pilih. Yang ini juga. Ya, sudah. Oke. Oh, ini masih ada nih. Kok bisa? Ini harusnya tidak ya. Instant point yang ini. Nah, ini kita lihat juga nih. Kita hide is. Oke. Nah, sudah ya. Jadi ini nggak ada. Ini juga kita delete. Nah, jadi ini ya, pattern ini bisa kita pilih ya. Mana yang mau muncul, mana yang enggak. Nah, yang ini juga di bawah masih ada, ini kita bisa langsung di delete. Oke. Maka dia akan tidak muncul. Oke. Jadi yang dipilih cuma yang ini saja gitu. Yang ini sudah ada, sini udah ada, sini udah ada. Oke. Nah, selesai. Dicek lagi gambarnya, kalau sudah benar maka kita bisa langsung disconnect lagi. Hilang lagi ya. Nah, ini step-stepnya kalian bisa ikutin ya, mulai dari awal sampai akhir. Ini juga ada pengenalan feature unification, subtraction sama intersection ya, ini sama. Nah, sekarang kita akan mengenal yang berikutnya, yaitu fitur untuk revolve ya. Oke, sekarang kita yang advance ya, jadi kita akan mengenal yang namanya fitur lever, bolehan gitu ya, bolehan-bolehan. Nah, kalau ini kita cara kerjanya dari proses blok-blok gitu ya, membuat blok, terus kemudian nanti di extrude. Oke, ini kita close ya. Kita buat baru lagi, new gitu, kita ikutin gitu ya. Jadi kita bikinnya menggunakan basic body. Ini sama, oke, model ya, ini sama, namanya judulnya lever ya. Lever. Oke, nah kemudian kita akan mengenal yang namanya ini fitur di sini nih. Ya. Nah, kalau teman-teman nggak ketemu, nah dia ada di sini, nyumput di sini. Block ya. Kita pilih yang block gitu.
Kemudian masukkan specific point-nya di tengah sini, biasanya gitu. Kemudian kita masukin di sini ya, keinginannya berapa. Coba lihat di sini, poinnya di sini, kemudian 40, 150, 150, 120 ya. Tebalnya berapa? 14. Oh iya, 14. Oke. Kita masukkan di sini 150, kemudian 100, kemudian di sini 14. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita pilih sini ya. Ini dibuka sini. Ya. Kemudian show result dulu, kita lihat. Oh, ini sudah ada nih. Begitu. Nah, kemudian untuk di sini ya kita masukin posisinya. Ya. Yang ini kita ganti nih. Posisinya pencet yang mana di cursor location. Cursor location, kita minta koordinatnya nanti, guys. Oke, sini ya. Ini kan originnya di sini ya. Kita geser, coba pilih. Mana nih poin dialognya. Nah, poin dialognya kita pilih. Maka kita di sini masukin WCS ya. WCS itu dari sini ya. Koordinatnya kita masukkan berapa ini? Minus 40. Kenapa? Karena di gambarnya dari posisi ini ke sebelah kiri ya, minus 40. Kita masukkan di sini minus 40. Gitu, kemudian DC-nya kita masukin lagi. Itu minus 70. Ya, coba kita lihat lagi di sini. 40 dari sini ya. Dia minus 70 ya. Kemudian yang sininya posisinya. Oke, kemudian kita apply, oke ya. Nah, maka titik pusatnya dia akan berada di sini ya, sesuai dengan yang ada di minta gambar di sini. Oke. Nah, begitu. Kemudian berikutnya, langkah berikutnya, nah ini kita lakukan sketsa ya di sini. Ini step by step. Oke. Kita pilih sketsa di sini. Mana sketsa ya, begini. Kemudian pilih permukaan yang ini. Pilih ya, face-nya yang ini. Kemudian, nah di sini sketch plan-nya kita ubah. Kita geser ke sini. Nah, itu ya. Ini posisinya masih di bawah, kita pindahkan ke atas. Permukaan atas. Di sini nih. Oke, ya. Sudah. Nah.
Sudah, nah baru kita lakukan proses sketching. Oke, di sketsa kita lihat sketsanya di sini ya. Nah, ini. Itu kita pertama bikin lingkaran dulu ya. Seperti ini. Sudah, kita buat lingkaran. Ini diameternya berapa nih? Nggak jelas. 30, 48. Oke. Lingkaran. Kemudian sini 48. Yang ini 30. Kemudian berikutnya kita buat lagi dari sini ke sini ada lingkaran lagi ya. Di sini lingkaran lagi. Posisinya di tengah-tengah sini. 16 dan 10. Jarak dari sini ke sini itu 85. Kemudian yang ini juga sama lingkarannya, kita bikin lingkaran. Karena ukurannya sama, kita bisa buat seperti ini. Ini sama ini kita equal gitu. Yang ini sama yang ini juga sama. Sama ini. Ini kamu sama kamu. Sama kamu. Nah. Oke, ini ekor juga. Nah, tinggal jarak dari sini ke sini 58. Ini ke titik ini 58. Nah, sudah, part ini langkah ini sudah. Kemudian kita lakukan tangan sial kan gitu ya. Ditangankan, di tangan. Nah, yang ini juga sama ya. Oke, kita lakukan tangan lain. Kamu dengan kamu. Ya, tangan. Kemudian yang ininya belum ya. Dia mintanya gimana sih? Coba lihat sketsa soalnya. Oh, ya dia minta begini ya. Ada titik sini ke sini 30. Sini ke sini. Oke. Jadi seperti hair dryer ya. Bikin sini ya. Ini ke oke, ini ke sini. Terus ini ke sini. Begitu. Kemudian jarak dari titik ini ke sini itu 30 begitu. Ini sudah. Kemudian kita buat nih di sini ya, kita luruskan dulu itu dari sini ke sini gitu ya. Dipotongkan saja dulu, kemudian kita trim begitu. Kemudian kita kasih filletnya berapa besarnya. Di sini dia minta harus berapa, 38 titik ini 38. Ups, kebalik.
fillet di titik ini dia minta 38. Nah, sudah begitu, kemudian kita lakukan print. Ini kita potong ya pakai T ya, shortcutnya T. Yang ini juga sama, potong. Begitu, yang ini juga sama, potong. Sudah. Nah, jadi seperti ini. Kemudian yang ini radius, dia minta radiusnya 40. Tuh, soalnya kayaknya salah. Yang ini dia minta, nah, halaman berapa nih? Oh, ini 18, yang ini 40. Yang sini mintanya diganti, mintanya 18. Yang ini dia mintanya 40. Oke. Sudah. Nah, selesai begini, maka kita tinggal lakukan proses extrude. Nah, dia akan minta begitu ya. Nah, kemudian kita lakukan extrude. Kita mintanya di sini yang region boundary saja. Nah, ya tertentu, daerah tertentu kita pilih. Yang ini. Hmm. 6 gitu ya. Kemudian ini. Kemudian curve-nya S. Kita minta beberapa ya. Selected curve-nya kita minta satu lagi ya. Nah, ini juga ya. Kemudian sama yang ini. Nah, oke. Oke, ketebalannya 6 ya. Terus ini. Oke, ini kita minta unite. Oke. Nah, kemudian yang satu lagi ya, yang ini nih, yang ini nih. Nah, ini. Oke, kita minta extrude lagi ya. Extrude. Masih region boundary yang ini, yang dalamnya kita ganti ketebalannya, ketinggiannya dengan 3. Nah, maka dia jadi seperti ini ya. Oke. Kemudian dia minta ada ulir. Oke, sekarang kita akan belajar tentang ulir. Nah, di sini ya. Oke, kita lihat drawingnya dulu. Ini halaman 55 ke 40. Sini ya. Nah, ini di sini ada ulir M48 kali 2. Oke, nah maka di sini kita cari lagi di more ya. Di sini ada yang namanya thread. Jadi kalau kita tahu ulir dalam ya, ulir dalam atau ulir dalam itu yang biasanya di pasangannya baut ya, baut yang menonjol, maka disebutnya ulir luar ya, baut itu. Nah, murnya itu kan ada gerigi-geriginya gitu ya. Pasangannya baut, mur. Nah, itu mur itu adalah ulir dalam. Nah, kita akan buat itu M48 ya. Posisinya di sini permukaannya ya. Kita pilih dulu permukaannya. Ya, mau. Oke, kita buka balik lagi ke sini ya. 55 gitu. Nah, oh iya, kita lupa ada yang belum kita buat.
yaitu buat titiknya dulu ya. Nah, oke, kita buat di sini ya. Di sini kita ganti, jangan menggunakan yang simple, tapi kita gunakan yang thread ya. Thread itu untuk pembuatan ulir dalam. Kemudian kita bisa pilih metriknya ya, satuannya standarnya standar metrik ataukah Amerika, inci ya. Nah, kita gunakan yang metrik saja. Kemudian dia minta M48x2. Oh, dia mintanya yang fine. M48. Itu ada sekitar di sini, itu. Oke, kemudian karena dia tembus ya thread depth type-nya, maka kita di sininya ganti dengan full ya, karena tembus. Kemudian ulirnya ulir kanan atau ulir kiri gitu. Kita pilih mana? Ulir kanan atau ulir kiri. Nah, ini tergantung. Kita di sini, kalau di sini mintanya ulir kanan. Oke, kemudian kita sketsa di sini. Masukkan di sini. Titiknya kita ngambil di sini. Oke. Nah, baru kita pilih poinnya. Dah. Kemudian kita kasih dimensi. Ini ke sini. Close dulu ya. Nah, kemudian kita baru kasih dimensi dari sini ke sini. Itu dia minta berapa tadi? Posisinya lupa. Halaman 44 gitu tadi. Nah, ini dari sini ke sini 70 ya. Dari sini ke sini 40. Di sini 70. Yes. Kemudian jarak dari sini ke sini. Ini ke sini. Itu 40. Oke, sudah begini. Finish ya. Nah, lalu sekarang kita bisa membuat thread hole. Jadi hari ini kita belajar tentang ini ya, fitur-fitur ini, pattern, kemudian sekarang ulirnya. Oke, kemudian jadi sudah full ya. Kemudian berikutnya ini limitnya juga sama, true. Oke. Nah, maka dia jadi ulir seperti ini. Gitu. Sudah selesai. Nah, gini ya, sudah jadi selesai. Nah, terakhir. Oke, terakhir ini kalian coba di rumah ya. 3 fitur itu ditambah ini. Jadi kalau ini adalah basicnya adalah benda kubikal ya, kubus gitu, balok. Nah, kalian coba yang drive shaft ini itu adalah benda poros ya. Basicnya adalah silinder. Maka kalian nanti akan menggunakan fitur revolve. Ya, gitu. Selalu pastikan bahwa sketsa yang kalian buat itu bentuknya apa namanya? Sketsanya fully constraint, warnanya hitam gitu ya. Saya tunjukkan dulu deh ya sekali. Bikin baru lagi ya model. Kemudian ini di brief kalau yang ini. Oke, kita pilih yang sketsa di pandangan depan ya. Dari
di kanan biasanya kalau ini apa proses ini. Oke, kemudian kita lakukan pembuatan profil seperti ini. Begini ya. Trim gitu guys. Kalau yang ininya belum dikasih lubang. Oops. Ini ke sini, ini ke sini. Ini kita ganti jadi lubang bantu. Ini sini trim. Oke, begitu. Kemudian diameter 80 kali panjangnya total berapa? 110. Ini ke sini. Yes. Oke, diskalakan begitu ya. Kemudian jarak dari sini ke sini. Itu adalah 40 berarti. Begitu. Kemudian ini tebalnya nggak ada nih. Tebalnya berapa? Oke, gitu dulu. Kemudian ini 16. Alhamdulillah. 8 berarti. Begitu jarak ini 16. Diameter ini ke sini 24 bagi 2, 12 ya berarti. 12. Itu jarak dari sini. Wah, ini berarti 38, 38, 2, 40 berarti ya. Ini 40. Dan ini turun dulu. Trim dulu. Ini salah. Ada yang kurang. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini jarak dari sini. Ini 10 berarti. 10. Dari sini ke sini 53 ya berarti. Dari sini ke sini 53 begitu. Kemudian titik ini poin ya ke sini. Itu 36 bagi 2 berarti 18. Kemudian sudut ini 14,83. Ditambah
14,83. Dan begitu, kemudian tinggal yang kita buat lingkaran. Ya. Begini, titiknya dulu kita jarak dari sini ke ujung sini begitu. Nah, itu 78. Kemudian ini radiusnya 13. Begitu ya. Kemudian radius 13. Oh, sorry. Itu ini kita geser ini sama ini, dia tangan begitu. Nah, ini nggak ada jaraknya nih. Ini kita kasih kira-kira aja ya, karena jaraknya nggak ada. Harusnya ada. Tebal ini kita kasih kira-kira saja 20. Berarti 20. Titik ini ke sini ke 30. Nah, kemudian cepat sekali. Oke. Oh, berarti ini dihapus. Yang ini sama yang ini itu tangan tadi. Tangan. Nah. 30. Nah, tinggal yang ini. Ini sudah begini, maka ini kita langsung tinggal trim. Potong. Ya. Yang ini juga potong. Ini juga potong. Nah, maka jadi seperti ini ya. Sudah jadi sketsanya. Tinggal kita finish. Hop. Kemudian kita revolve. Oke, dia minta arah sumbunya ya, sumbu putarnya. Poinnya di sini. Nah, oke. Maka kita akan apply. Jadi seperti ini. Nah, ini kita save. Lever juga tadi belum di save. Oke. Jadi hari ini kita mengenal ada dua fitur ya. Extrude itu digunakan untuk biasanya bentukan benda-benda yang kubikal. Kemudian revolve itu untuk benda-benda yang silindrikal. Jadi seperti itu ya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, silakan nyalakan kameranya untuk sesi dokumentasi. Ya. Kemudian untuk tugasnya,
itu kalian kerjakan yang ada di buku, yang bukunya sudah saya bagikan di grup kelas ya. Nah, kemudian kalian kerjakan yang 3 latihan tadi ya. 1, 2, 3, ini, sampai ke revolve. Oke, sampai selesai. Nah, ini saya belum kan ya, melakukan ini, membuat ini. Kalian lakukan buat proses perbaikannya gitu. Oke. Sampai ke buku ini. Sampai sini aja dulu ya. Sampai sini. Sampai ke yang terakhir ini. Oke, begitu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung mulai dokumentasi ya. Bentar, saya siapkan dulu ininya, roomnya. Baik. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, sebentar X. Kedua. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya perhatiannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa nangkep ya. Kalau nggak itu nanti silakan dicoba di rumah tutorialnya. Kemudian kalau ada yang tidak jelas atau tidak dipahami pertanyaan terkait dengan tugas, silakan tanyakannya di grup ya, bukan Japri. Kalau Japri nggak akan saya balas gitu, karena pertanyaan teman-teman juga kadang dibutuhkan dengan oleh teman-temannya yang lain informasinya gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama.